Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami datang dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekalipun dalam kondisi terpisah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir. Ada bersama hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga ada bersama dengan jemaat di rumah masing-masing yang siap mendengarkan firman Tuhan. Teguhkan kami semua dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami tetap kuat, percaya akan Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Kami melihat Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang terus berperkara dengan kami. Di masa-masa seperti ini Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Karena itu, mari Tuhan hari ini, pimpin seluruh jemaat untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala halangan-halangan yang akan menghambat jemaat mendengarkan firman Tuhan, kami tolak itu, kami patahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan, berkati jemaat untuk fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat siang juga bagi jemaat yang mendengarkan khotbah hari ini di siang hari. Ya, salam damai dan sejahtera buat kita semua. Kembali kita berjumpa di minggu pertama bulan Februari, dan saya berharap jemaat semua dalam keadaan yang sehat walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung satu dengan yang lain. Saya senang, saya bersukacita bisa kunjungi jemaat dengan rekaman khotbah ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, hari ini masih di tengah pergumulan kita. Saya akan sampaikan firman Tuhan tentang Tuhan kita, tentang dunia kita, dan tentang kita anak-anak Tuhan. Maksudnya kita akan lihat Tuhan menurut ayat-ayat yang kita akan baca nanti. Lalu kita akan melihat dunia ya. Dunia di mana kita ada. Juga kita akan pelajari bagaimana kita anak-anak Tuhan atau orang percaya. Iya. Mari jemaat boleh buka Alkitab. Kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan ayat 22. Silakan jemaat boleh terus membuka Alkitab. Saya tidak akan membaca ayat-ayat ini tetapi langsung menerangkan dan menyampaikan apa yang memang saya sudah siapkan untuk disampaikan kepada jemaat pada hari ini. Ya. Sudah dapat semua Kejadian pasal 6 ya. Mari kita mau pelajari latar belakang dari kisah yang dituliskan di dalam Kejadian pasal 6 ini. Nah, Kejadian 6 ini menceritakan tentang kejahatan manusia. Ya. Jadi manusia jahat itu bukan baru terjadi zaman sekarang ini, jemaat Tuhan, ya. Sudah dari dulu banyak manusia itu melakukan kejahatan. Cuma sekarang ya lebih jahat lagi, ya kan? Dengan berkembang teknologi semakin canggih, kejahatan juga mengikuti, semakin canggih kejahatan sekarang, ya. Kalau zaman Nuh, penjahat itu langsung kelihatan dari tampangnya. Kalau sekarang tampang pendeta tapi bisa jadi dia penjahat gitu ya. Lebih hebat lagi memang pendeta lalu penjahat sekalian.
Ada yang seperti itu, banyak kasus-kasus yang terjadi, dan aduh, itu satu hal yang sangat-sangat miris sebenarnya ya, tapi kenyataannya zaman sekarang banyak yang seperti itu ya. Tapi nggak adalah kita di Genesaret ya. Di Genesaret ini jemaat tapi pelayanannya itu sama dengan pendeta. Kalau di Genesaret seperti itu, puji Tuhan. Nah, mari perhatikan, Alkitab menceritakan ya, ketika dunia semakin jahat, Allah memperhatikan dunia. Dan Tuhan memperhatikan dunia, dan Tuhan dapati seluruh dunia telah rusak. Coba lihat sekarang ayat 11, langsung ke ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12. Allah menilik bumi ini, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini kondisi dunia saat zaman Nuh, ya. Itu zaman Nuh. Nah, gimana sekarang? Lebih parah lagi kan tentunya ya. Nah, tetapi dari seluruh dunia Tuhan melihat ada satu keluarga yang masih hidup benar, bergaul dengan Tuhan, hidupnya tidak bercela, tetap setia, tetap punya iman kepada Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Coba lihat di ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kepada Nuh Tuhan bilang, Tuhan akan musnahkan manusia. Itu di ayat 13. Mari perhatikan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini keputusan Tuhan. Tuhan akan memusnahkan manusia yang sudah jahat. Tetapi kepada Nuh Tuhan buat perjanjian. Apa perjanjiannya? Coba mari lihat di ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau, Tuhan bicara kepada Nuh, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Tapi bukan hanya Nuh saja, istrinya, anak-anak, dan mantu, yang kita tahu begitu kan, menurut Alkitab ada 8 orang. Tetapi juga pasangan binatang-binatang dari segala ternak. Mereka akhirnya diselamatkan. Gimana caranya? Kita sudah tahu ceritanya. Tuhan suruh Nuh buat bahtera, kemudian setelah selesai, mereka masuk ke dalam bahtera, dan akhirnya mereka selamat. Sementara semua manusia yang lain, Alkitab bilang semuanya binasa oleh air bah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 pelajaran penting yang sangat perlu kita pahami sebagai anak-anak Tuhan dari kisah Nuh ini. Ya, saya berharap kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan jemaat di dalam Tuhan, akan meneguhkan jemaat di dalam Tuhan, dan membuat jemaat sekalian, kita semua semakin setia, semakin mengasihi Tuhan, semakin melayani Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, dengar baik. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan dunia. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan dunia. Ya. Ayat 12. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Lihat ayat yang ke-12 ini. Allah menilik bumi. Cuma tahu apa artinya menilik? Saya mempelajari, buka kamus lah. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ternyata ada banyak pengertian dari menilik, ya, menilik.
Kata ini jarang sekali kita pakai dalam keseharian, tetapi ternyata artinya banyak ya. Menilik itu melihat dengan sungguh-sungguh, bukan cuma lihat sekedar, melihat dengan sungguh-sungguh, teliti, ya kan? Mengamat-amati. Nah, kalau mengamat-amati ini betul memperhatikan, kemudian melihat, ya mengamat-amati, lebih dari memperhatikan, memeriksa, mengawasi, dan banyak lagi. Nah, jadi Tuhan kita melihat dengan sungguh-sungguh, memperhatikan, mengawasi ya dunia ini, dan Tuhan dapati dunia sudah rusak. Manusia pun sudah rusak dengan kejahatan. Jadi Tuhan bukan mendengar cerita tentang dunia, tentang manusia. Tuhan itu nggak dapat laporan, ya, mendengar laporan. Tapi Tuhan sendiri yang datang, melihat, memperhatikan, mengamati, Dia yang awasi. Ya seperti itu. Dan Tuhan dapati dunia sudah rusak dan manusia penuh dengan kejahatan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dengan segala kondisi dan keadaan dunia sekarang, mari kita tetap ingat, Allah kita adalah Allah Tuhan yang menilik dunia. Tuhan bukan tidak melihat dunia, ya. Mata Tuhan ada di seluruh dunia. Allah menilik segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tuhan menilik perkembangan manusia, perkembangan dari generasi ke generasi, perkembangan yang terjadi sekarang, perkembangan politik, perkembangan ekonomi, perkembangan kesehatan, perkembangan kerohanian, ya, termasuk kita. Itu semua ditilik Tuhan, dilihat, ya, diperhatikan oleh Tuhan. Sudah berbulan-bulan saya tidak bertemu dengan jemaat, ya. Begitu juga jemaat satu dengan yang lain, ya. Saya dan majelis tidak paham, tidak tahu kondisi jemaat sekarang seperti apa, ya kan? Paling kita dengar dan kita harapkan, kita doakan selalu supaya sehat. Dengan segala keterbatasan karena kondisi kita, ya jemaat Tuhan, ya. Tetapi Allah menilik, Allah melihat, Dia tahu keadaan jemaat sekarang, jemaat Tuhan, jemaat Genesaret, ya. Dia tahu jemaat yang ada di Depok 2, Dia tahu jemaat yang ada di Cisalak. Tuhan kita tahu jemaat yang ada di Depok Lama. Gimana lagi, Tuhan tahu jemaat-jemaat yang ada di sekitaran gereja, yang jauh dari gereja, di mana-mana, ya. Nah, Tuhan menilik semuanya itu. Tuhan melihat, memperhatikan, mengawasi, mengamat-amati. Nah, apa pelajaran buat kita di sini? Hari-hari ini kita terus bergumul, ya, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, dan banyaklah, ya, masalah-masalah yang kita hadapi. Dan banyak orang merasa sepertinya Tuhan tidak memperhatikan, sebetulnya Tuhan tidak tahu semua yang sedang terjadi. Bukan jemaat Tuhan, ya. Mari kita lihat kebenarannya. Tuhan menilik dunia, Tuhan memperhatikan dan tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita hadapi. Dan Tuhan punya rancangan untuk dunia. Sekarang banyak bahkan orang Kristen, ya, ketakutan dengan situasi pandemi ini, ya. Nggak terima vaksin, takut mati, gitu kan. Tapi mau terima vaksin takut jadi antikris. Nah, ini kan yang berkembang kan. Bahkan ada yang bilang, aduh, dengan vaksin ini nanti akan jadi zombie, jadi macam-macam, nggak tahu dari mana ceritanya. Ya, tetapi itu kenyataan yang berkembang, dan banyak orang Kristen mengaitkan dengan firman Tuhan. Saya akhirnya mempelajari, mulai melihat, ya, kita harus bijak. Akhirnya kita jangan hidup dalam ketakutan, karena kita percaya Tuhan tidak mungkin akan biarkan, ya, kalau Dia lihat kita semua sedang menuju
disesatkan, nggak mungkin, saya percaya ya. Jadi, tetapi itu yang terjadi. Hari-hari ini banyak kalangan yang sedang hidup dalam ketakutan. Nah, dengarkan firman Tuhan. Tuhan menilik bumi. Mari percaya, Tuhan ada dan perhatikan bumi ini. Yesus Tuhan kita, ya, Allah Tuhan kita, Dia ada dan perhatikan bangsa kita, bangsa Indonesia. Tuhan kita ada dan memperhatikan kota kita. Tuhan kita ada dan memperhatikan kehidupan keluarga kita, ya. Beberapa hari belakangan ini di grup WA, khususnya di kota Depok, dan itu justru terjadi di kalangan grup hamba-hamba Tuhan. Itu lagi rame bahas tentang kota Depok, ya kan? Karena dengan ada wacana, ada rancangan ke depan, ya, yang akan dilakukan pemerintah Kota Depok, ya, untuk membangun kampung Turki di Depok, gitu kan. Dan akhirnya rame mulai bahas. Ujung-ujung semua pada ketakutan nanti Depok akan berubah dan seterusnya, ya kan. Belum lagi akhirnya kemarin jadi viral bagaimana ada di kota Depok, ya kan, pasar yang nggak pakai rupiah dan seterusnya. Akhirnya berkembang lagi dan ini Depok ini kota Kristen. Nanti akan berubah. Nah, seperti itu. Saya percaya Tuhan memperhatikan, Tuhan menilik, Tuhan tahu apa semua yang sedang terjadi, ya. Jadi jangan akhirnya membawa kita dalam ketakutan yang berlebihan. Saya kira itu sangat-sangat tidak bijak dan sangat-sangat tidak baik. Jadi mari jemaat jangan parno lah. Jangan hidup dalam ketakutan, percaya ada Tuhan dan Tuhan itu memperhatikan dunia. Memperhatikan segala sesuatu, memperhatikan kita, keluarga kita, ekonomi kita, kesehatan kita, dapur kita, semua Tuhan ada dan Tuhan perhatikan. Karena itu mari tenangkan diri kita di dalam Tuhan. Yang pertama itu ya, Tuhan memperhatikan dunia. Lalu yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertindak dengan kebenarannya. Tuhan yang bertindak ya sesuai dengan kebenaran Tuhan sendiri. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, ternyata Tuhan bukan diam, tapi Tuhan kita, Tuhan yang bertindak. Nah, apa tindakan Tuhan yang kita lihat di sini? Tuhan sudah ambil keputusan. Kenapa Tuhan ambil keputusan? Karena Tuhan sudah melihat, mengamati dunia, ya kan? Dan didapati dunia ini sudah rusak. Manusia itu sudah rusak juga, penuh dengan kejahatan. Maka Tuhan bertindak. Tuhan putuskan untuk akhiri hidup segala makhluk. Ya. Lihat kalimat terakhir di ayat 13 ini. Musnahkan bersama dengan bumi. Memang dihabiskan semua. Tuhan mau jadikan semuanya baru. Segala kejahatan mau dihapuskan. Dunia yang sudah rusak ini, pokoknya semuanya dibaharui. Ya, seperti itu ya pengertiannya. Jadi Tuhan akan akhiri kehidupan manusia yang sudah jahat dan juga bumi yang sudah rusak. Nah, hal kedua yang harus kita pahami adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang bertindak sesuai dengan kebenarannya. Seringkali dalam pergumulan kita merasa kenapa Tuhan diam? Kan suka seperti itu ya. Kadang-kadang mungkin sering nggak terungkap, tapi kadang ada terungkap. Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan membiarkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari percayalah Tuhan bukan tidak bertindak, ya. Saat ini Tuhan sedang menilik, mengamat-ngamati, memperhatikan, melihat sungguh-sungguh dunia bahkan sampai dengan kita. Dan pasti Tuhan akan bertindak. Hari-hari ini kita bergumul melihat ketidakadilan. Ingat, Tuhan akan bertindak. Mungkin hari-hari ini juga kita diperlakukan tidak adil. Ingat, Tuhan pasti bertindak. Kita disakiti, dikecewakan, apalagi mengalami berbagai penderitaan.
Tuhan tidak diam. Tuhan akan bertindak. Oh, gereja Tuhan dianiaya. Akhir zaman ini akhir hari ini semakin banyak pergumulan, kesusahan, penderita dialami oleh anak-anak Tuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan menilik semuanya, dan Tuhan pasti bertindak. Mari kita lakukan bagian kita, jemaat Tuhan. Tetap setia, tetap percaya, tetap di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, ya. Dan biarkan Tuhan bertindak sesuai dengan kebenarannya. Tuhan bertindak dengan waktunya, Tuhan bertindak dengan caranya. Itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah percaya bahwa Tuhan tidak diam, Dia menilik, melihat, dan Dia akan bertindak. Yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara anak-anaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara setiap anaknya, orang percaya. Lihat ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Tuhan bilang ke Nuh, ya, tetapi kepada engkau, aku akan mengadakan perjanjian. Nah, apa janji Tuhan? Nuh akan selamat dengan baik. Nuh akan selamat. Dunia akan dibinasakan. Orang-orang jahat akan dibinasakan. Tetapi Nuh, istrinya, anak-anaknya, mantu-mantunya, mereka akan selamat. Allah Tuhan kita adalah Allah Tuhan yang memelihara anak-anaknya. Ya, Nuh akan masuk ke dalam bahtera. Dan Nuh bersama keluarga dan semua yang dibawa termasuk binatang-binatang, semuanya akan selamat. Nah, kenapa Tuhan pelihara Nuh? Karena Nuh adalah anak Tuhan. Nuh adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan keluarganya adalah keluarga yang dibawa untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Alkitab bilang dia orang saleh yang tidak bercelah, ya, bergaul erat dengan Tuhan. Nuh takut akan Tuhan. Nuh percaya Tuhan. Nuh masih setia beribadah, panggil nama Tuhan. Maka Tuhan berkenan akan Nuh karena Nuh anak Tuhan. Dengar baik kebenaran ini. Nuh dipelihara Tuhan. Nuh dihindarkan dari kebinasaan karena Nuh adalah anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Jemaat adalah anak-anak Tuhan. Sekali lagi, kita adalah anak-anak Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Nah, apakah Tuhan akan biarkan? Tidak. Kalau Tuhan pelihara Nuh, kalau Tuhan luputkan Nuh, kalau Tuhan selamatkan Nuh, kalau Tuhan berkati Nuh, maka Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Kita pun anak Tuhan akan dipelihara, dilindungi, dijaga, diselamatkan, dan diberkati oleh Tuhan. Tuntutan di sini, mari kita jadi anak Tuhan. Jadi orang percaya sama seperti Nuh, yang saleh, yang tidak bercela, bergaul dengan Allah. Ya, tetap ibadah kepada Tuhan, dengarkan suara Tuhan, tetap sembah Tuhan, panggil nama Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan luputkan seperti Nuh. 3 hal ini yang saya dapati di dalam kitab Kejadian ini. Ketika Tuhan menilik bumi, memperhatikan semuanya, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang bertindak. Tetapi Dia tidak membiarkan kita. Dia memelihara kita. Kalau Nuh diselamatkan dari sekian banyak manusia, bahkan semua manusia di muka bumi ini, semua dibinasakan. Maka kita juga. Kita percaya Tuhan ada sampai hari ini. Dia Tuhan yang tidak berubah, akan terus menolong dan memberkati kita. Apa persoalan pergumulan jemaat hari-hari ini? Oh, banyak tentu. Pasti banyak. Ya kan? Mari kita percaya. Tuhan kita bukan Tuhan yang meninggalkan. Tuhan tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Tuhan tahu ketika kita diperlakukan tidak benar, tidak adil. Tuhan tahu semuanya.
Tuhan tahu ketika kita sakit, ketika kita sedih, kecewa, menderita. Tuhan tahu semuanya. Apa yang terjadi di sekitar kita. Tuhan tahu masalah ekonomi kita, kekurangan-kekurangan kita. Tuhan tahu pekerjaan kita masalah. Tuhan tahu bahkan keluarga yang bergumul, yang bermasalah. Tuhan tahu semuanya. Tuhan menilik semuanya. Tuhan memperhatikan dan Dia bertindak. Apa tindakan Tuhan? Kita akan dipelihara sebagai anak-anak Tuhan. Dan bagaimana dengan dunia? Itu urusan Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang mengecewakan kita? Itu urusan Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang menyakiti kita? Itu urusan Tuhan. Urusan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan terus percaya ya bahwa Tuhan memelihara kita. Oke jemaat, dalam pergumulan ini mari kita terus maju di dalam Tuhan. Ya, kita sudah di bulan Februari dan kiranya di minggu pertama ini ya kita akan start dengan perjamuan kudus sebentar, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dan kita terus maju di dalam Tuhan. Oke jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan memberkati. Amin. Mari siapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, ya. Terima kasih kepada majelis yang sudah membagikan roti dan anggur kepada jemaat, ya. Mungkin sebagian jemaat menerima yang satu paket seperti ini, yang lain masih yang lama, hosti dan anggur, sama saja, tidak ada masalah. Ya, terima kasih untuk majelis yang sudah menyerahkan, membawa kepada jemaat-jemaat, dan saya berharap jemaat bisa mengikutinya dengan baik sekarang ini. Oke, silakan mempersiapkan anggur dan roti perjamuan ini. Lalu kita akan sama-sama masuk melakukan seperti apa yang Tuhan mintakan kepada kita. Puji Tuhan. Silakan jemaat mempersiapkan semuanya. Sambil jemaat bersiap, tetap dengarkan. Saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa perjamuan kudus adalah perintah daripada Tuhan. Kalau itu perintah, maka kita wajib mengikuti, wajib untuk menjalani, wajib untuk melakukannya. Itu tanda ketaatan, itu tanda setia ketundukan kita kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan perintahkan kita lakukan perjamuan kudus? Tidak ada pengertian lain selain kita dibawa untuk memahami tentang kasih Tuhan, pengorbanan daripada Tuhan. Karena mau selamatkan kita. Ingat, Tuhan menilik dunia, memperhatikan juga kita. Tuhan mau selamatkan kita. Dan keselamatan kekal yang dimaksud ini, ya, itu dibayar dengan mahal, yaitu dengan tubuh dan darah Kristus. Dengan nyawa Tuhan Yesus, dengan hidup Tuhan Yesus, Dia berkorban mati buat kita. Dan terkait dengan itu, maka Tuhan Yesus yang perintahkan. Perbuatlah ini, artinya perjamuan kudus. Ya, menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika kita makan perjamuan kudus, minum roti, ya, minum anggur, maka kita mengingat Yesus yang sudah mati, mengorbankan tubuhnya, mencurahkan darahnya buat kita semua. Baik, jemaat sudah siap? Jika sudah siap, saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama sambil memegang anggur dan roti. Baik, puji Tuhan. Mari kita siapkan diri kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam sikap doa. Kita sudah mengerti kenapa kita lakukan perjamuan kudus, mengingat akan Kristus yang sudah mati buat kita. Mari jemaat Tuhan sekarang bisa angkat roti ini. Ya, sebelumnya jemaat boleh baca firman Tuhan yang tertulis. Kalau memang di hosti ada
ayat firman Tuhan, kiranya itu jadi berkat bagi jemaat Tuhan. Baik, kita angkat dalam sikap berdoa. Mari coba bayangkan Yesus yang mati, tergantung di kayu salib. Teraniaya luar biasa dia lakukan buat kita. Karena itu mari kita ingat terus akan kebaikan Tuhan dengan mengorbankan dirinya. Baik, kita berdoa dengan mengangkat roti. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kematian-Mu. Bahkan bukan hanya kematian, mulai dari penderitaan-Mu. Karena semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus, kami sembuh. Ini berkat buat kami. Segala luka Yesus justru menjadi berkat menyembuhkan kami. Kematian Tuhan Yesus menghidupkan kami. Itu sebabnya Tuhan, dengan mengingat Engkau Yesus yang mati di kayu salib, hari ini kami terima perjamuan kudus. Kami terima perjamuan kudus ini. Kami mau menyatu dengan tubuh-Mu. Kami mau terima ini tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh anak domba Allah yang jadi korban sempurna. Datang buat kami. Karena itu kami akan terima. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Mari kita sama-sama kita makan dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Mari kita angkat anggur ini. Hal yang sama, mari kita ingat. Darah Yesus itu tercurah. Bukan hanya di kayu salib itu terakhir, tetesan terakhir, sampai air yang keluar, darahnya habis. Tetapi mulai dari Yesus ditangkap di Taman Getsemani, darahnya mulai tercurah. Yesus dianiaya semalam-malaman, darahnya tercurah. Sampai di kayu salib, tapi darah itu yang menyucikan kita dari segala dosa. Darah itu yang membasuh kita, darah itu yang menutupi kita sehingga kita menjadi suci di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau terima menjadi peringatan akan Tuhan yang sudah berkorban bagi kita. Kita angkat lagi dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mau melakukan apa yang Kau perintahkan. Mengingat Engkau, kami akan terima anggur ini. Namun kami melihat bahwa darah Yesus yang sudah tercurah untuk kami. Karena itu kami akan terima darah Tuhan Yesus Kristus menyatu menjadi bagian dari tubuh hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, pengampunan dosa oleh karena darah Tuhan Yesus yang menyucikan kami. Hari ini kami terima. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari jemaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk ibadah di rumah jemaat masing-masing. Kami sudah mengikuti melaksanakan perjamuan kudus. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan. Di minggu pertama bulan Februari, kami kembali datang dan berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memperhatikan dunia ini, memperhatikan hidup kami juga. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan akan memberi pertolongan buat kami. Tuhan akan selamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib yang Engkau akan lakukan bagi kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak berubah. Apa yang Engkau lakukan bagi Nuh, Engkau tetap Tuhan yang sama, yang akan melihat, memperhatikan, dan menyelamatkan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat, kuatkan, teguhkan mereka di dalam Engkau Tuhan. Untuk tetap percaya kepadamu di tengah-tengah masalah, persoalan, bahkan penderitaan, kesakitan,
kesedihan, kekecewaan yang dialami, atau apapun itu Tuhan, pergumulan lepas pergumulan, mari Tuhan kuatkan jemaat untuk memandang kepada Tuhan, untuk tetap bergantung kepada Tuhan, untuk tetap mempercayai Tuhan. Kami patahkan segala godaan-godaan, semua tarikan-tarikan, kuasa-kuasa kegelapan yang mau membawa kami untuk tidak mempercayai Tuhan. Kami tolak, patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuntun kami Tuhan untuk tetap mempercayai Engkau sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hidup kami dimanapun kami berada. Mari Tuhan berkati seluruh jemaat yang ada. Tuhan tahu pergumulan masing-masing, Engkau menilik satu persatu. Dan mari Tuhan kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang sedih, yang kecewa. Tuhan beri jalan keluar yang bergumul, yang sedang bermasalah. Tuhan memberkati yang kekurangan. Tuhan mencukupkan, bahkan memberi kelimpahan. Dan bagi mereka yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Jamaahan Tuhan terjadi, memberikan kesembuhan, pemulihan. Dan Tuhan berkati, itu jemaat tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, sehingga terjadi seperti iman jemaat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Semua yang sudah melayani di rumah masing-masing, Tuhan kiranya memberkati. Ajar kami untuk tetap setia beribadah, walaupun tidak berkumpul bersama-sama. Karena itu jemaat yang beribadah hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati. Juga ke depan kami tetap serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, syukur kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa kami. Kami bersyukur karena Tuhan kami selalu menguduskan kami. Oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Makasih, kami terima pertolongan. Kami terima segala pemeliharaan Tuhan. Kami terima segala berkat Tuhan. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan.